بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Terakhir pembahasan kita barakallahu fikum dari kitab Nasihatil Nisa, masalah sekilas tentang masalah manhaj al-khawarij. Kita akan selesaikan dan kita akan baca percepat karena tinggal beberapa baris yang menyangkut masalah pemikiran khawarij. Tayyib, kita memasuki sekarang halaman ke-40, alinea pertama. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dukhulu tayyib wad-dinu la yu'khadh min dalilin wahid wa innama yu'khadh min jami'i jawanibih. Agama yang benar kita tidak bisa mengambil dari satu dalil, tetapi mesti kita mengambil dari barakallahu fikum dalil yang banyak. Artinya al-khawarij mereka terjerumus dalam pemikiran takfir, mengkafirkan muslimin yang di luar organisasinya, mengkafirkan muslimin yang terjerumus dalam dosa karena mereka selalu berpegang dengan dalil sepihak tentang ancaman bagi orang yang berbuat dosa besar. Tetapi mereka tidak pernah menerapkan dalil yang menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Walamma akhadhatil khawarij binususil wa'id. Tatkala khawarij atau yang lebih identik dengan barakallahu fikum kalau di zaman kita sekarang teroris atau yang semisalnya, binususil wa'id, tatkala mereka hanya mengambil dan memahami ayat-ayat ancaman terhadap orang yang berbuat dosa, wa tarakat adillatar raja, dan mereka meninggalkan dalil-dalil pentingnya raja, berharap, dhallat wa adallat, sesat dan menyesatkan, wa tuwafiquhumul mu'tazilatu fil hukmi alaihi fil akhirah, dan yang sepemahaman dengan khawarij dalam hal ini adalah al-mu'tazilah yang barakallahu fikum di dalam hukum terhadap ahlul kabair fi annahu yukhalladu fin nar, bahwasanya kekal di dalam neraka. Naam, enggak usah terlalu bingung. Kalaupun enggak nyambung enggak usah dulu terlalu bingung, karena ini bukan inti pembahasan kita, sudah terlanjur di dalam kitab, mau tidak mau harus kita baca. واختلفوا في التسمية فقالت الخوارج نسميه كافرا وقالت المعتزلة نسميه فاسقا. والرد على المعتزلة أن الله يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فجعل الناس قسمين إما كافر أو مؤمن ولم يقسمهم إلى ثلاثة أقسام فنعوذ بالله من الخذلان. لكن أهل السنة الذين زكاهم الله بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الوسط الخيار. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسط adalah khiyar. Umat yang tengah-tengah, yakni pilihan. فهم يجمعون بين الأدلة فيخافون على المسيء من العذاب وَيَرْجُونَ لِلْمُحْسِنِ الْجَنَّةِ. Ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa orang yang berbuat baik diharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Adapun orang yang berbuat maksiat dikhawatirkan atas maksiatnya jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengadabnya. Tayyib. وللمزيد في هذه المسألة راجعي شرح العقيدة الطحاوية فما بعدها. Lihat syarah Aqidah Tahawiyah, kitab yang bahkan di pondok-pondok pesantren pun nggak mungkin difahami oleh
pemula, apalagi kita sekarang disiarkan di radio. Jadi emang sedikit minta maaf karena sudah terlanjur di kitab. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kita masalah an-namimah. Fa mas'alatun namimah, kita sekarang alhamdulillah sudah mulai memasuki atau nyambung pembahasan kita sebelumnya karena ini masalah namimah. Mas'alatun khatirah. Masalah namimah, adu domba, ini adalah masalah yang sangat khatirah, yang sangat berbahaya. Yang sangat berbahaya. Tufsidu baina as-sadiqaini wa baina ar-rawabit al-qawiyyah. Karena akan merusak antara dua persahabatan. Dan juga barakallahu fikum akan merusak hubungan erat antara dua orang yang bersaudara atau dua kelompok yang bersaudara. Naam. Yang lebih identik atau yang biasa diistilahkan di zaman kita sekarang ini provokator. Hadha huwa an-nammam. La tas'a baina as-sahibaini namimatan faliajliha yatabaghadul khillani. Janganlah engkau berusaha mengadu antara dua orang yang bersaudara karena akan berakibat tabaghud bainal khillan, akan berakibat saling membenci antara dua orang yang bersaudara. Ini namanya an-namimah. Bahayanya an-namimah barakallahu fikum adalah yusabbibut tabaghud. Di antara bahayanya an-namimah adalah yusabbibut tabaghud, menanamkan permusuhan. Fana'am. Dan maaf saja, di antara namam yang terbesar di zaman sekarang ini kalau kita lihat media massa yang kadang tidak amanah. Media massa disadari ataupun tidak disadari bagaimana mereka namam mengadu antara masyarakat dengan pemerintahnya. Menanamkan kebencian, barakallahu fikum, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Fana'am. Dimuat di koran-koran, di surat kabar, di majalah-majalah, bahkan disiarkan di televisi, di radio, bahwa kejadian di wilayah atau di daerah ini tindak kekerasan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat. Wallahu a'lam, terkadang ternyata tidak ada kenyataan. Kalaupun seandainya kenyataan, mesti ada alasannya. Ini kalau orang normal. Kalaupun barakallahu fikum kenyataan ada tindak kekerasan, segala sesuatu mesti ada sebab. Apa sebabnya? Tidak dijelaskan. Kalaupun sebabnya parah, diperhalus. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mengundang kemarahan dan untuk merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Ini barakallahu fikum sebenarnya adalah namam. Mengadu antara syu'ub, antara masyarakat dengan pemerintahnya. Ketika mau ditindak, ancaman hantu masyarakat. Ketika mau ditindak, ancamannya itu. Fana'am barakallahu fikum, ini pada asalnya namam. Tufsid, merusak bainar rawabitil qawiyyah. Merusak antara dua, barakallahu fikum, merusak hubungan yang kuat atau persaudaraan yang erat antara dua orang atau dua kelompok. Tayyib, fahiya min sya'niha al-ifsad wal adawah. Yang namanya namimah akan menghasilkan al-ifsad, kerusakan dan permusuhan, menanamkan permusuhan dan kebencian. Wa qad nahallahu 'anil ifsad.
Dan Allah Subhanahu wa taala sudah melarang kita dari berbuat kerusakan. Faqala wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Fana'am, belum lagi nanti kalau kita mau berbicara bab yang berikutnya, ifsa'us syir, membongkar rahasia atau suka menceritakan, membeberkan rahasia seseorang. Fal'iyadu billah. Tetapi yang sangat penting barakallahu fikum, kita kalau mau berbicara masalah media massa, memang ya begitulah. Kelihatannya kalau media massa yang muatnya baik-baik terus nggak ada yang beli. Memang seperti itu, menarik perhatian. Paling cepat keluarnya. Aneh. Kok bisa sopir truknya atau sopir mobil nabrak pohon mati di tempat, langsung wawancara, sopir ngantuk nabrak pohon. Aneh. Padahal mati langsung ini. Seakan-akan kontak roh dia dengan ini. Tetapi memang barakallahu fikum al-fasad. Qala wal mufsid la yuhibbuhu Allah, dan orang yang berbuat kerusakan sama sekali tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ta'ala wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan janganlah kamu membikin atau mencari kerusakan di atas bumi ini, karena sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Fannamam, merusak persaudaraan antara guru dengan muridnya, antara ustaz dengan muridnya, antara saudara dengan saudaranya, antara tetangga dengan tetangga. Bahkan barakallahu fikum, namam ini adalah perbuatan syaitan la'in. Perbuatan syaitan. Fana'am, ini namam, mengadu. Apa caranya? Caranya membeberkan rahasia atau membongkar aib, menjelek-jelekan orang lain di hadapan orang yang hendak diadu, dan juga sebaliknya. Wal'iyadzu billah. Bal qad amara Allah bil islah. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk membikin atau untuk berbuat kebaikan, mengislah. Allah mengatakan fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan adakan islah, perbaikan di tengah-tengah kalian atau di antara kalian yang sedang berselisih. Jangan memihak. Sebab barakallahu fikum, kebiasaan orang kalau sudah bertikai, kalau sudah bermasalah dengan saudaranya, mesti mencari orang yang mendukungnya, yang memihak dengannya. Adapun kamu yang mendengarkannya barakallahu fikum, jangan memihak. Tetapi hendaknya pegang teguh qaulullah azza wa jalla fa aslihu bainahuma. Kamu hendaknya menengahi dan mengadakan islah, jangan memihak, jangan menyalahkan dan jangan membenarkan. Fana'am barakallahu fikum. Ini tariqatul islah. Ini tariqatul islah. Fa aslihu dzata bainikum. Adakan islah. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat ada yang bermasalah, kita mengislah. Kita melihat orang ini kelihatannya benci kepada saudaranya. Kamu tengahi. Kok dari ceritanya orang ini baunya bau busuk? Dari ceritanya orang ini kok yang saya tanggapi jelek sekali menceritakan tentang si fulan. Kok kayaknya ada masalah? Maka hendaknya fa aslihu bainahuma. Kalau kamu ingin berbuat baik, adakan islah. Adakan barakallahu fikum perbaikan di antara keduanya. Dan jangan sama sekali kamu mihak. Jangan sedikit pun kamu memihak kepada sebelah pihak. Kalau sudah seperti ini barakallahu fikum, namam yang muncul. Namam. Na'udzubillah. Kadang di dalam majlis bahkan. Kadang di dalam majlis. Dan yang paling berat barakallahu fikum,
yang paling berat dalam hal ini adalah seorang da'i, seorang muballigh, seorang ustadz, seorang kiai, seorang cendekiawan. Kenapa? Karena dia didengar suaranya. Karena dia didengar suaranya. Kalau seandainya taruhlah misalnya kita ambil contoh kecil aja. Saya mengucapkan di atas kursi ini di dalam ta'lim kapan saja. Saya mengatakan fulan orangnya begini. Secara otomatis para pendengar pun akan merasa minimal tanda tanya, ada apa dengan si fulan? Kok disebut dengan negatif? Kalau ternyata tidak benar atau mungkin wal'iyadu billah ternyata masalah-masalah pribadi saya dengan orang yang saya sebut, artinya inilah namam berarti. Inilah namam. Secara tidak langsung saya telah mengajak untuk memihak dan kemudian barakallahu fikum memusuhi orang yang saya benci padahal terkadang orang enggak tahu menahu permasalahannya. Fana'am yang paling berat dalam hal ini adalah orang yang didengar bicaranya. Naam. Adapun kadang barakallahu fikum dari kalangan pemerintahan sepertinya jarang. Kenapa? Karena permasalahannya namanya juga hukumah. Pemerintah mereka ada badan intelijennya. Ada Intel 1, 2, 3. Di belakang Intel ternyata ada Intel juga. Dan ini kelihatannya berat kalau dari kalangan pemerintahan. Ngirim seorang Intel misalnya di masjid atau di mana saja, ada laporan. Ada laporan di kantor misalnya di kepolisian atau di mana bahwa mereka ini begini-begini, nggak akan mungkin langsung bertindak mereka. Mesti mereka mencari atau mengirim Intel berikutnya dan mencari bukti. Mereka lebih hati-hati. Tetapi memang barakallahu fikum yang paling rawan, yang paling riskan di sini adalah kalau seorang alim, seorang penceramah, seorang ustadz, seorang kiai, seorang cendekiawan, apalagi kalau ternyata tidak dikaruniai keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, repot. Apalagi kalau ternyata dia tidak diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika melihat ada yang menyainginya sedikit aja, ada yang mengunggulinya, ada yang kelihatan orang lain kok lebih cenderung, lebih perhatian pada dia, lebih gampang syaitan membisikkannya. Fa na'am barakallahu fikum. Tayyib. Wa qala la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. La khaira fi kathirin min najwahum. Tidak ada kebaikan sama sekali di dalam kebanyakan apa yang mereka perbincangkan atau bisik-bisikkan. Illa man amara bisadaqah, kecuali orang yang memerintahkan untuk sedekah, atau orang memerintahkan untuk berbuat baik, atau islah antara manusia. Dan barang siapa yang melakukan ini semua dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan kepadanya pahala yang sangat besar. Pahala yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla menjanjikan demikian. Artinya at-tanaji, al-munajah, pembicaraan rahasia. Karena memang barakallahu fikum an-namam rahasia biasanya. Rahasia dia. Dia ketika berbicara kepada kamu bahwa si fulan, si anu, begini-begini, itu dia rahasiakan. Nanti akan berbicara lagi kepada pihak sebelah juga seperti itu. Memang pantas dia dikatakan syaitan. Dikatakan syaitan barakallahu fikum. Dan sarana di zaman sekarang ini namamin paling gampang. Kalau tidak ada taqwa Allah Azza wa Jalla yang bisa menahannya, sarananya para pengadu domba di zaman sekarang paling gampang. Internet, HP, tapi kalau HP masih kecil. Tetapi yang paling gampang, yang paling mudah sekarang adalah internet untuk mengadu domba. Dan memang barakallahu fikum, coba lihat sekarang.
Tidak usah berbicara secara umum. Di kalangan ikhwan, ada kabar dari mana? Internet. Saya baca di mana? Di internet. Saya dengar dari mana? Di internet. Yang namanya internet sekarang benar-benar jadi rujukan satu-satunya. Jadi marja. Adapun koran, kelihatannya ikhwan kita jarang. Tetapi sekarang barakallahu fikum ya ikhwan, tidak ada lain kecuali taqwallahi azza wa jal. Dan juga yang lebih parah, barakallahu fikum, kalau ternyata orang di dalam hatinya memang ada hasad. Lesannya namam, hatinya hasad. Apa yang diharapkan dari orang seperti ini? Hatinya dipenuhi dengan rasa dengki, hasad, lesannya dan perbuatannya namam. Orang yang seperti ini barakallahu fikum tidak ada lain kecuali banyak-banyak berlindung kepada Allah min syarri hasidin idza hasad. Naam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul kama fi sunan Abi Dawud. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata sebagaimana dalam sunan Abi Dawud min hadits Abi Darda, dari hadis Abu Darda. Tayyib. Ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyam. Maukah kalian saya beritahukan suatu amalan yang paling afdal, yang lebih afdal daripada kedudukan puasa, wassalati wassadaqah, salat dan sedekah. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan bahkan mau wahai Rasulullah. Faqala islahu dhatil bain wa fasadu dhatil bainil haliqah. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau ingin mendapatkan pahala yang lebih tinggi daripada puasa dan salat dan zakat adalah mengadakan islah, perbaikan antara keduanya. Kedua yang sedang berselisih atau yang sedang bertikai. Entah antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan anak, yang wajib barakallahu fikum adalah islahu dzatil bain. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fasadu dzatil bainil haliqah? Karena kerusakan hubungan antara sesama manusia, antara keluarga ini adalah al-haliqah. Wal haliqatu al-hadits sahih kama fi sahih musnad. Wal haliqatu al-khaslatu allati min sya'niha an tuhlak. Ay tahliku wa tasta'silu ad-din kama yasta'silu al-musa asy-sya'r. Wa qila hiya qati'atur rahim wat tadhalum kama fi nihayah. Yang namanya al-haliqah secara bahasa barakallahu fikum adalah mencukur, menggundul, bersih. Mencukur bersih rambut. Naam. Artinya yang namanya memutuskan wa fasadu dzatil bain, rusaknya hubungan antara seseorang, antara saudara dengan saudara, ini adalah merupakan pemutusan hubungan silaturahmi. Merupakan barakallahu fikum akan menyebabkan terpencilnya, saling menjauhnya antara dua yang bersaudara. Fana'am. Mestinya barakallahu fikum ketika mendengarkan ada dua orang yang bermasalah, kita adakan islah. Jangan memprovokasi. Jangan memberikan info-info tambahan kepada orang yang sedang bermasalah itu. Ada dua orang yang sedang bermasalah, si A dan si B. Jangan kemudian ketika kamu duduk sama si A, kamu cerita saya habis bertemu dengan si B. Ya, terus gimana? Ya sih ceritanya begini-begini. Oh, awas kalau begitu. La, tidak seperti itu caranya. Yang wajib barakallahu fikum, kamu hendaknya mengadakan islah. Saya habis duduk sama si B, ngobrol dengan dia. Terus kenapa? Ya, alhamdulillah baik orangnya, keadaannya bagus. Enggak. Terus gimana? Ya bicara baik aja, masalah bisnis. Saya kan ada hubungan bisnis dengan dia. Apalagi, ya itu aja, ngobrol baik alhamdulillah.
Jangan membuka permasalahan. Fana'am, yang namanya namam barakallahu fikum, tidak ada obatnya kecuali taqwallahi azza wa jal, kemudian hifdzul lisan. Taqwallah, ingat, dan juga barakallahu fikum hifdzul lisan, menjaga lisan. Menjaga lisan. Namam atau namimah bisa menimbulkan premanisme. Lihat sekarang yang terus dibicarakan, yang sedang santer dibicarakan, entah di kalangan masyarakat maupun di kalangan pemerintahan, yang sedang semarak dibicarakan adalah terorisme, 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 siang dan malam itu aja. Sementara barakallahu fikum, kalau kita melihat ada juga yang anti terorisme ini sama atau bahkan lebih parah, premanisme ini yang kurang lebih. Ini aliran sesat, keroyok. Ini namanya memenya sama aja. Ujung-ujungnya sama-sama terorisme, premanisme sama aja. Ini Ahmadiyah, lemparin pondoknya, bakar masjidnya, ini kan preman. Sama aja provokator. Bedanya kalau terorisme pakainya bom, kalau ini pakainya batu. Tetapi intinya sama. Dan ini sama-sama mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Negara kita barakallahu fikum adalah negara hukum. Negara kita negara hukum, dan yang bertindak adalah hukum, bukan negara preman. Fana'am. Dan akhirnya terjadi kerusakan. Masyarakat awam yang enggak tahu menau, tatkala melihat orang melempari batu, melemparkan batu, membawa kayu, ikut-ikutan, enggak tahu mau kemana. Nanti kalau udah diambil oleh pihak berwajib, pihak kepolisian, kamu tahu enggak? Waktu kamu melempari itu, saya enggak tahu Pak. Saya diajak. Lihat, ini bahayanya premanisme tadi ini. Fana'am barakallahu fikum. Tayyib. Wamtanna Allahu ala ibadihi idza allafa baina qulubihim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kenikmatan yang sangat luar biasa di tengah-tengah hambanya. Tatkala Allah Azza wa Jalla menjinakkan, mengakurkan hati-hati mereka. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Idh kuntum a'daan. Tatkala kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah jinakkan hati-hati kalian, akrabkan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu kalian menjadi saling bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum ala syafa jurufin harin. Jurufin minan nari fa anqadhakum minha. Dan dulunya kalian berada di pinggir neraka, yakni kufur, mengingatkan ahlul Madinah dulunya. Fa anqadhakum minha, lalu Allah selamatkan kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Orang yang muwaffaq ya ikhwan barakallahu fikum demikian. Semakin kenal sunnah, semakin akrab dengan saudaranya. Ini namanya orang yang tanda bahwa kamu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin lama taklim, semakin kenal sunnah, semakin dekat dengan saudaranya. Tetapi sebaliknya, tanda bahwa hati kamu ini adalah hasad, bahwa hati kamu adalah pendengki, ambisinya tinggi, semakin kenal sunnah, semakin jauh dari saudaranya, karena menganggap semakin pantas dan semakin lama, semakin mestinya dia yang ditokohkan. Fana'am na'udzubillah. Ukhuwah ya ikhwan nikmat. Persaudaraan adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketemu assalamualaikum,
berpisah assalamualaikum. Tetapi kalau sudah tertanam permusuhan, hasad wal iyadu billah. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan ana a'tadzir hari ini agak terlambat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.